Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saat tiba di penghujung hari. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga malam ini selalu sehat, bahagia, dan karena malam ini aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku. Dia adalah teman lama aku yang bisa dibilang dia adalah selebgram yang pernah viral zaman dulu karena dia pernah masuk berita pencarian orang yang hilang. Terus juga dia selalu bikin isu-isu kontroversial selama ya beberapa tahun yang lalu. Terus kalau anak Bandung pasti tahu banget siapa dia. Dan mari kita tanya sebenarnya waktu dia hilang itu dia kemana sih? Juga kita lebih kenal dengan sosoknya dia. Nah, siapakah dia? Iya. Nah, bintang tamu aku malam ini adalah Evira Junior. Hai. Ya, like unge. Oh iya. Iya. Sinyal aku, sinyal kamu. Waduh. Aku mungkin. Ya, jadi di sini malam ini aku ngundang seorang Evira Junior yang dulu-dulu tuh banyak banget diomongin sama banyak orang. Terus juga sampai masuk ke TV gara-gara hilang juga pernah. Terus akhirnya tiba-tiba dia ganti akun Instagram yang dulunya udah berkak followersnya sekarang udah menjadi ya udahlah yang normal aja gitu. Teman-teman terdekat doang yang nge-follow ya kan. Benar. Nah, sebenarnya kita bahas dari seorang Evira Junior tuh emang suka banget cari sensasi apa gimana sih? Sebenarnya itu nggak sensasi sih, sebenarnya itu nggak, sumpah nggak ada settingan sama sekali. Terus kayak itu nggak sengaja tiba-tiba aja gitu. Jadi siapa sih Evira Yuniar sampai dicari orang-orang, si Evira itu yang mana sih, bingung nggak sih? Kadang dulu tuh sampai Evira tuh namanya sampai semelejit itu gitu. Kadang aku tuh kadangnya mikirnya kayak, jadi siapa sih yang nggak kenal seorang Evira gitu, di mata orang lain tuh pasti Evira tuh yang pasti semuanya orang kenal banget, gak ada satupun yang nggak kenal namanya Evira. Dan pasti setiap SMA tuh yang dibahas tuh nama Evira, ya nggak sih? Ya, sebenarnya itu sama sekali nggak ada settingan. Terus kayak nggak mau sih aku juga viral tiba-tiba kayak gitu. Siapa sih yang mau viral terus diomongin sana sini, terus diomongin orang-orang? Emang ada yang mau kayak gitu? Nggak kan? Nah, tapi sebenarnya itu aja nih. Terus kenapa? Apaan? Terus kayak dengan ada kayak gitu juga aku jadi mikir, ih orang-orang ngomongin gue. Sebenarnya gue juga kayak nggak mau gitu diomongin, terus tiba-tiba isi Evira. Terus lo pernah nggak sih tiba-tiba orang yang nganggapnya tuh, ih apaan sih viral karena sensasi doang? Pernah nggak sih kadang, jadi gak mau kayak gitu. Sering banget mikir kayak gitu. Cuman ya gimana? Orang udah ada kayak gitunya sampai sekarang sih sebenarnya. Cuman kalau sekarang mungkin karena akunya ganti Instagram dan terus kayak jatuhnya akunya udah jarang bergaul sama orang-orang yang dulu gitu lah mungkin. Jadi jatuhnya sekarang aku jarang diomongin. Sebenarnya sering aja diomongin, cuman dengan artian yang lain kalau sekarang. Jadi sebenarnya kemarin dulu itu sama sekali nggak ada settingan, dalam arti kamu nggak nyari sensasi juga, dan itu terjadi begitu aja. Iya, masa ada sih yang kayak gitu settingan, ya ampun. Emang gue artis, ya ampun mau viral, enggak lah. Sampai followers segitu. Kayak aku tuh mikirnya, ih kenapa ya followers gue bisa banyak banget gitu. Kadang mikir tuh, ih gila banyak banget sekarang followers gue tuh. Kadang suka menjadi, anjir gue artis sekarang. Tapi kayak dalam sisi lain tuh ya yang DM-nya banyak banget gitu yang ngejudge-nya. Jadi kayak, aduh ya ampun, sampai kapan gitu ada orang-orang kayak gini tuh. Sampai sekarang pun masih ada sebenarnya. Cuman kayak lebih berkurang dibanding dulu. Ya, nah tapi kejadian dulu-dulu itu kan sempat yang ketika viral banget, terus sampai juga masuk TV gara-gara maksudnya kamu dibilang saat itu hilang gitu. Nah, itu kan kebanyakannya juga nggak sedikit orang yang ngejudge kamu, dalam arti ngomongin, tapi ngomongin itu hal-hal keburukan terus. Nah, respon kamu gimana sih, Fir, dulu?
ketika orang ngomonginnya tuh jelek mulu tentang kamu? Aku malah dulu sampai benar-benar yang sempet gak pernah respon sama sekali orang-orang kayak gitu. Sampai sempet kayak, duh aku tuh pengen ngapain gitu biar orang-orang ngomongin, tapi kayak dulu tuh mungkin karena masih anak SMA kali ya, labil banget, jadi mikirnya kayak, bodo amat diomongin, ntar juga gak diomongin lagi. Terus tapi kayak lama-lama kesini jadi makin mikir gitu. Sekarang tuh makin mikir, ih capek banget diomongin, sumpah kayak, gue tuh udah gede masih aja mau diomongin. Cuman kan setiap ketemu orang-orang yang dulu kayak, isi Evir gitu. Kayak sempet aja gitu ada omongan kayak gitu ke telinga. Cuman untungnya sekarang udah gak pernah, tapi ingat dulu banget kayak zaman SMA. Aku kan kayak berpakaian yang ya misalnya update foto-foto modelnya yang ala-ala seksi-seksi gitu kan, ngerti kan? Kayak itu tuh sebenarnya jadi bumerang juga buat aku. Jadi kayak di zaman SMA aku tuh benar-benar rusak sih kalau aku jatuh. Viralnya tuh benar-benar viral karena namanya yang Evira tuh jelek tau namanya gitu. Evira tuh gini. Seringnya kan kayak gitu orang ngomong. Yeah. Nah, berarti kamu Padahal yang orang omongin tuh nggak semuanya benar gitu. Orang-orang tuh ngeliatnya kadang cuma dari masa lalunya aku yang emang bener-bener kayak baju-bajunya seksi. Terus kayak Evira bajunya dulu foto-fotonya seksi, paling gampang dia mau gitu-gitu. Terus kan karena dulu aku sempat viral yang yang digebukin orang, tau nggak? Iya. Ya, nah sempat viral digebukin orang. Sebenarnya itu gara-gara geng-gengan sih jatuhnya. Gara-gara dulu tuh kan ada yang namanya Bandungan. Ingat gak sih? Kamu pernah ngalamin itu nggak sih? Nah itu sebenarnya mulai dari situ sebenarnya nama aku viral tuh. Gara-gara itu. Jadi ada salah satu anggota gengnya gitu. Terus dia tuh agak sirik sama aku karena aku tuh pernah pacaran sama mantannya dia. Terus dia nggak terima. Otomatis secara nggak terima dia ngomporin geng-gengannya itu dong. Ngomporin. Terus aku nggak salah apa-apa tiba-tiba aku dipukul-pukulin itu. Pokoknya dipukulin sama 12 orang, bayangin. Ya, itu aku juga sempat ngikutin beritanya yang saat itu kan emang Instagram udah masuk tuh, maksudnya lagi rame-rame Instagram, tiba-tiba ada kejadian itu, ya makin aja gitu kan viral. Cuman itu kan sih semuanya karena sosmed sebenarnya. Iya. Dan aku juga pas tahu kejadian itu ngambilnya tuh jadi gimana ya? Dalam arti di situ aku belum terlalu kenal sama kamu kan, cuman ketika kamunya udah soalnya parahnya tuh pas followers akunya banyak terus kayak tiba-tiba orang-orang tuh ambil foto-foto aku terus kayak banyak banget yang buat head account bacaannya tuh Evira penipu, Evira apa, padahal aku tuh kayak bingung, emang aku nipu apaan gitu, kadang sampai mikir gitu, emang gue tuh pernah ngapain sih sampai nipu orang gitu, kadang itu tuh kayak orang sirik tapi buat aku nih itu gitu. Iya. Tapi setelah dari kejadian itu kan akhirnya ya maksudnya namanya juga sosial media ya, ketika lagi viral terus tiba-tiba nanti hilang sendiri beritanya kayak gitu. Nah, terus juga ada berita ketika kamu hilang gitu kan. Dan itu bener-bener sampai kita sendiri bingung ini sebenarnya bener atau enggak sih gitu. Terus kayak emang si Ipir tuh kemana? Itu bener kan? Jadi itu tuh aku ceritanya tuh ke Bali sama mantan aku. Nah, nakalnya aku itu HP-nya kecemplung. Terus kan aku tuh suka nggak tahu kontak orang tua gitu. Aku tuh nggak hafal nomor telepon orang tua. Jadi aku tuh bingung hubungin siapa sama sekali. Terus kayak aku tuh setiap punya HP suka lupa password Instagram, password apapun lah pokoknya. Kecuali fingerprint. Kan kalau sekarang pakai fingerprint nih. Kalau dulu masih zamannya Android tuh pakai password yang 1, 2 gitu-gitu tuh. HP aku kecemplung dan aku lupa password Instagram, Facebook, sampai Line pun dulu, masih Line. Ingat kan dulu masih Line, belum ada WA. Aku tuh lupa, jadi aku tuh ke Bali dalam keadaan HP udah rusak. Jadi bingung dong. Sedangkan aku tuh kalau saya mau pulang lagi ke Bandung, kayak mikir, aduh pulang lagi ke Bandung, harus ongkos lagi dong. Makanya aku nungguin, jadi aku tuh punya, jadi waktu itu aku tuh paket yang pulang pergi gitu. Kalau misalnya aku udah pulang, berarti otomatis aku harus beli tiket pesawat balik. Ngedadak dong. Ya, makanya aku waktu itu nggak ngehubungin keluarga, terus keluarga panik. Dan mamaku itu orangnya panikan banget. Jadi mamaku itu tiba-tiba nyuruh kakakku itu
cari Evira soalnya udah 24 jam posisinya, udah seharian lebih. Terus udah 2 hari, udah 4 harian gitu, kayaknya mama aku bingung, kok nggak pulang-pulang nih anak. Mama aku langsung lah, karena disuruh sama mama aku, kakak aku otomatis langsung, ya udah beritain aja gini. Taunya aku pulang bawa koper aku pulang, kenapa sih ini? Jadi pas di Bali tuh aku tuh udah ngeliat beritanya, anjir, kenapa sih ini kayak ada foto gue di setiap berita tuh ada sampai Trans 7, sampai TV One pun ada dong. Sampai di radio ada. Terus kayak aku tuh langsung ke rumah cepet-cepet itu, langsung pulang rumah. Kenapa sih ini orang HP aku rusak? Terus kayak orang tua pada kaget. Kalau ada apa-apa ngabarin, ya orang ngabarin mau gimana? Coba orang aku ngafal nomor orang tua aku, terus aku harus ngabarin ke siapa? Iya. Sampai sekolah aku yang baru nyariin gitu. Kan aku dari 18 pindah tuh. Oke. Jadi saat itu memang kamu pergi ke Bali dan HP-nya kondisi rusak dengan kamu lupa lupa dengan identitas apapun dalam arti kayak nomor kamu, terus nomor orang tua, apalagi terus Kalau nomor aku hafal. Oh. Nah, tapi ketika kamu ke Bali itu kan berarti bilang dong, maksudnya kamu ngasih tahu kalau bakal pergi gitu. Pastinya nggak bilang. Jadi aku tuh dulu kan nggak boleh keluar kota gitu. Jadi aku tuh mikirnya udah sampai Bali baru aku ngomong, ya udah deh aku mau ke Bali, ngomong gitu. Tapi keburu HP aku kecemplung, jadi aku nggak sempet bilang ke orang tua. Oh, alah. Iya. Dan itu benar-benar sampai viral banget. Terus aku bingung. Maksudnya bingung itu dalam arti, lah, maksudnya, oke lah kalau misalkan saat itu kamu hilang, diculik gitu. Berarti kan itu bisa ada rentetan ya, kamu sebelumnya pernah ada kasus apa, sama siapa yang sempat viral juga, atau misalkan sebenarnya kamu lagi kenapa? Nah, ini kan tiba-tiba nggak ada gitu loh, Pir. Maksudnya nggak ada kasus apapun setelah itu, akhirnya kamu pergi hilang gitu. Terus kamu datang lagi. Nah, ketika jadi orang tua aku panik. Jadi orang tua aku paniknya tuh gara-gara waktu pas setelah beres masalah yang aku digebukin itu, aku tiba-tiba ngilang. Orang tua aku takutnya aku diapa-apain lagi, ngerti nggak? Nah, karena itu doang sebenarnya. Coba kalau misalnya aku ngomong gitu, salahnya aku emang di situ, nggak ngomong kenapa nggak ngomong pergi ke Bali. Oke. Nah, ini jadi untuk kalian yang waktu itu sempat tahu beritanya Evira, sekarang udah tahu beritanya kayak gimana. Emang si Evira ini agak cilepeng. Kamu tau, ya cilepeng itu apa ya bahasa Indonesianya? Agak nakal, agak-agak gila gitu. Agak-agak bego. Nah, Cilepeng bego bukan? Cilepeng tuh apa ya? Untuk kalian tahu Cilepeng boleh komen ya nanti di bawah. Ya jadi Cilepeng apaan sih aku? Kayak dibilang polos enggak polos gitu kan. Nah, jadi akhirnya setelah dari situ banyak juga hal-hal yang kamu alamin lagi pasti kan. Terus kapan akhirnya kamu memutuskan untuk udah deh ganti sosial media? Artian ganti akun Instagram. Kapan ya? Jadi waktu itu aku tuh sempat pacaran yang, ya jadi aku tuh pernah punya mantan berarti ya. Jadi mantan aku tuh agak, gimana ya, agak-agak risih dengan omongan-omongan orang lain tentang Evira Yuniar. Terus aku disuruh ganti akun, ya udah ganti akun aja, ngapain? Kamu masa mau, saya kayak, gimana ya, hidup kamu kan gak tentang sosial media terus gitu. Terus aku tiba-tiba, ya lagian juga ngapain sih aku gitu, kayak capek juga gitu tiap komen, terus kayak tiap DM tuh ada aja gitu yang ngomongin Evira gitu, Evira. Terus sering banget gitu yang mojokin tentang kayak hal-hal, ih bajunya seksi banget, ih bajunya apa, ih tetenya kelihatan gitu kan, kayak mager gitu ya. Terus lama-lama aku tuh jadi mikir, udahlah. Soalnya nih aku sempat juga di Instagram yang lama itu, aku nggak ganti akun, malah aku ganti foto-foto dengan baju-baju yang agak tertutup. Cuman karena mungkin status kayak image si Instagram aku yang dulu tuh jelek kali ya, jadi
jadinya tetap masih kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk udahlah jual akun aja gitu, buat apa lagi ada Instagram. Aku dengan artian kayak aku tuh viral dulu tuh, ya Allah, viralnya tuh karena sensasi gitu, kayak orang-orang tuh kenal akunnya, si Evira tukang berantem, si Evira ngeberantemin orang mulu gitu-gitu. Nggak banget. Dari situ akhirnya berani untuk ganti akun. Jadi ke akun yang biasa Iya, aja ganti gitu ya. akun Sekarang yang karena benar-benar orang-orang deket doang. sebenarnya itu dulu second akun aku. Oh. Tapi karena aku mikirnya apa ya, si mantan aku ini dulu tuh sering banget berantem sama aku gara-gara Instagram aku. Jadi aku pikir daripada berantem mulu, nggak sehat pacarannya, mendingan ganti akun. Oke. Tapi nggak ada rasa nyesel kan? Dalam arti kayak sekarang udah ganti akun jadi akun biasa aja tuh. Kayak banyak followers. Enggak lah, aku nggak gila-gila followers. Nah sekarang lebih enak sekarang tahu hidupnya, sumpah. Kenapa tuh? Ya karena dulu sering banget diomongin, ya ampun yang ngomongin aku tuh nggak 1-2, sering banget, banyak banget. Terus kayak dulu tuh kan maksudnya aku tuh dulu suka ngeberantemin orang gitu-gitu karena geng-gengan gitu. Jadi kan image orang tuh ke aku, Evira dulu suka ngeberantemin orang gitu. Sekarang tuh makanya aku tuh pengen ngilangin image aku yang dulu dengan menghilang. Tapi bener sih emang ngilang tuh ngaruh. Iya. Yeah. Nah terus selama kamu menghilang dalam arti mungkin kamu ganti akun atau apa sih Pir yang ngebuat kamu lebih berpikir hidup tuh nggak harus gini-gini, maksudnya jangan kayak gitu-gitu terus, kayaknya harus ada yang dirubah nih. Nah pemikiran apa sih yang selama kamu ngehilang itu, atau sebenarnya ya flat-flat aja kamu hilang aja nggak mikirin hal yang itu atau apa gitu? Enggak sih, sebenarnya karena emang kan aku sama mantan aku itu mau tunangannya, udah tunangan dan mau nikah ceritanya. Terus gini deh, calon istri mana yang nggak mau ngelihat pasangannya tuh, kayak suami mana gitu yang nggak mau ngelihat pasangannya tuh, iya ampun, masa sih lo mau diomongin gini aja. Terus kayak aku tuh mikirnya kalau misalnya mau nikah pun aku pakai kerudung dong. Cuman kalau misalnya dengan Instagram aku yang dulu tuh karena emang ngaruh banget gitu, kayak orang-orang tuh pada nanya Evira ini orang dulu. Nah aku tuh nggak mau sampai kalau misalnya nanti berimbasnya ke calon suami aku. Terus kalau misalnya aku misalnya dikasih anak nih, amin gitu, aku punya anak, ntar imbasnya ke anak aku juga kan nggak baik. Jadi mendingan aku mikirnya ya udahlah ganti akun aja. Tapi karena sekarang nyesel juga sih, kayak jujur Instagram gue dulu selebgram banget gitu, terus kayak aku jual gitu aja. Dulu nurut banget soalnya aku sama pacar aku. Cuma sekarang karena aku pernah nurut sama pacar aku. Gimana ya? Jadi nyeselnya karena aku nurut banget dulu. Cuman nurutnya aku tuh jadi bau bagus. Emang bau bagus sih. Maksudnya kayak aku udah gak lagi dipandang orang-orang dengan Evira yang dulu. Kayak aku tuh sekarang tuh orangnya lebih kalem dibanding yang dulu. Iya. Kalau dulu kan aku jatuhnya terlalu gimana ya, vulgar kali ya. Iya. Yang aku lihatnya kamu tuh dulu lebih karena bodo amatnya mungkin ya, karena bodo amatnya sama omongan orang, jadi apapun tuh dilakuin aja gitu. Dan sedangkan iya, jadi sedangkan ternyata tuh banyak banget yang merhatiin kamu, yang peduli gitu sama kamu, sampai akhirnya ngomongin, terus juga ya buktinya kayak kita gini loh, ya maksudnya teman-teman SMA kamu yang cuman sekedar teman main doang, tapi sampai detik ini pun kita mau kamu kayak gimana pun tetap menerima kamu kan. Nah berarti ya emang sebenarnya kita tahu bahwa kamu nih orangnya nggak gitu banget loh. Nah jadi yang ada di sosial media, yang ada di berita-berita sebenarnya tuh nggak semuanya benar menurut aku. Ya kalau itu emang aku juga kadang kan suka kadang jujur anak-anak SMA BJ masih menerima gue nggak ya dalam keadaan akunya kayak gini. Tapi emang bener yang paling nerima tuh teman-teman SMA doang. Serius. Soalnya kayak selain teman-teman SMA gitu ya, aku sekarang deket sama teman-teman tapi yang enggak, ya yang kayak cuma 1-2, bisa kehitung lah teman aku sekarang cuma 5-6 doang. Cuman kalau kayak teman-teman SMA nih, Dennis yang kayak gitu, Akhil gitu, kan suka aku cerita tuh emang bener-bener merekanya itu, oh iya Fir, sok semangat, jangan gagal-gagal mulu gini. Kadang
kamu buat usaha apa, Fir, gini-gini. Kadang aku cerita ke Dennis pun kayak, Dennis pun imbasnya baik gitu, nggak dengan artian kayak orang-orang yang lain gitu. Orang-orang lain kalau misalnya kayak lihat Evira, masa temen ini gini-gini. Nah kalau misalnya teman-teman SMA aku tuh beda, makanya aku senang banget punya kalian. Sama juga yang Sedih banget. Yang uniknya lagi, maksudnya di sini menariknya banyak mungkin dari teman-teman kamu sendiri atau bahkan orang-orang yang kenal sama kamu kan berpikirnya kalau kamu ini gayanya high class gitu loh, Pir. Kayak, aduh, mau temenan sama Pira, dia high class gak ya, kayak gitu. Nah, kamu sendiri sebenarnya pemilih orang gak sih, Pir? Enggak lah, sebenarnya nama siapa aja, ya ampun. Lagian aku juga merasa aku high class. Aku mah, kamu tahu sendiri gila aku SMA kayak gimana, ya kan kita jualan senyap bareng-bareng, nggak pernah aku mah sama sekali ya. Lewat gue dulu kan nggak main pinggir jalan kita bareng-barengan, enggak lah. Emang mesti kayak anak-anak SMA tuh yang paling ngerti, soalnya mereka tuh ngeliat waktu aku dulunya gitu, nggak ngeliat waktu aku sekarangnya. Iya. Ya, Ya yang beda aku sama rasain kalau tuh gitu sih. iya, soalnya kayak aku yang ngerasa nih, aku sekarang punya teman-teman baru, banyak banget punya teman-teman baru, tapi aku ngerasanya juga kalau misalnya teman-teman baru aku tuh kayak cuma manfaatin doang uang aku misalnya, terus kayak manfaatin apanya gitu kan. Kalau kadang aku suka mikir kayak itu, kalau misalnya teman-teman sama aku nih bener-bener yang pure kita temenan aja pakai duit masing-masing gitu. Cuma salahnya aku tuh lingkungannya begini, tapi ya gimana lagi. Iya, ngerti. Nah, cuman akhirnya setelah sekarang kamu menjadi Evira yang kayak gini, pemikiran apa yang akhirnya ngebuat kamu jadi kayak udah nyaman aja di gitu di zona ini tuh? Kenapa emang? Nyaman di luar gimana maksudnya? Jadi kayak kan perubahan dari zona yang dulu jadi zona yang sekarang, terus kamu ngerasa tadi bilangnya aku lebih seneng yang sekarang. Nah, emang yang sekarang ini apa gitu yang kamu rasain? Ya yang sekarang ini jatuhnya apa ya? Kalau dulu kali aku sering diomonginnya dengan hal-hal yang negatif, dengan hal yang isi Evira mah, kayak Evira mah gini orangnya, tapi kan mereka cuma lihatnya di luar doang. Terus kayak Evira mah nyari sensasi mulu orangnya, terus kayak Evira mah pakaiannya seksi. Ingat gak sih aku pernah aku pernah jadi IM3 ambassador, kamu ingat gak? Jadi aku tuh yang paling aku kesel nih ya, tapi aku nggak usah nyebutin nama ya. Kan dulu aku IM3 ambassador. Terus pas aku jadi IM3 ambassador itu, boleh disensor gak sih namanya, Nge? Iya, sensor aja. Oke, udah. Tapi bakal disensor nggak di sini? Nggak tahu, nanti bisa aku edit sih. Iya, namanya Iya. Nah, itu ngomongin, jadi kan aku tuh baru masuk IM3 ambassador. Terus aku tuh diomongin gini, nggak ada ya anak ambasador yang bajunya seksi. Sakit gak sih digituin? Gila nggak? Terus kayak aku tuh malah jadi aku di ambasador, terus karena kamu followersnya gini-gini, terus maksudnya kayak dalam artian, ngapain kalau misalnya kamu masih ngomongin followers, tapi sih ngomong gitu ke aku. Jadi aku tuh sempet down banget gara-gara ambasador itu. Terus aku tuh sempet dari BSIM3 ambassador itu, aku tuh udah nggak pernah mau lagi kayak update IM3 gitu lah pokoknya. Soalnya sempet sakit hati gitu sama itu doang bedanya kalau misalnya sekarang sama dulu. Jadi kalau misalnya dulu tuh aku tuh lebih sering digituin sama temen pun. Jadi setiap aku masuk ke ambasador pun aku sering banget gituin. Kalau sekarang jadi, mungkin lebih kayak dianggapnya tuh remeh gitu ya. Maksudnya oke lah soal penampilan, cuman kan kalau aku sendiri sih ngelihat orang tuh nggak usah dilihat dari covernya lah. Maksudnya mau dia gayanya kayak gimana pun kita nggak pernah tahu kan orang aslinya kayak gimana. So mungkin orang ya, juga kayak kita masuk SMPJ gitu ya, kita juga punya talenta kan, nggak mungkin kita diem doang. Kita juga ngebantu kan. Ya terus kayak maksudnya aku masuk IM3 pun aku pun ngebantu nge-up nama IM3 dong. Nggak dengan artian aku leha-leha gitu jadi ambasador. Terus aku juga selalu update IM3, tapi tiba-tiba si orang itu ngomong kayak gitu, ya udah jadinya jadi makin malas aja aku ikut-ikutan yang kayak gitu, makin
sini, apalagi jadi kayak apa ya, insecure sama diri sendiri buat masuk ke lingkungan yang baru. Makanya aku lebih menutup lingkungan, lebih memperkecil lingkungan kalau sekarang. Kalau dulu kan main sama siapa aja, terus kayak aku masuk ambasador sana, kamu juga kan kayak gitu, terus kayak masuk Itchy Magazine gitu-gitu dulu mah. Kalau sekarang kali lebih kayak yang temenan dikit tuh lebih enak gitu dibanding temenan lama, temenan banyak tapi kayak sering banget gitu jadi bahan omongan teman-teman sekitar tuh. Iya, benar-benar. Jadi emang ya jatuhnya sekarang kamu udah juga lebih apa ya? eh toh sedikit pun kamu tuh udah bisa sampai sejauh ini gitu ya kan. Terus butuh seberapa banyak lagi teman. Jatuhnya kalau misalkan emang mereka cuma nerimain saat kamu sukses doang ya buat apa gitu. Bener. Padahal gitu kayak kalau misalnya orang-orang mikirnya aku tuh milih-milih temen harus teman yang sama yang high kayak enggak lah. Gila dulu zaman SMA kita gitu ya kayak aku temenan sama siapa aja terus kayak kita main di balkon terus si alay-alay terus Iya. dengan aku makanya dengan lulus SMA emang aku temenan sama yang kayak gitu ya enggak lah. Iya benar. Dan kita maksudnya jadi ini bener-bener apa ya bagi aku kayak mengenal sisi seorang Evira banget nih karena apa ya yang orang gak banyak tahu lah maksudnya lo semua tuh ngomongin Evira tapi lo sebenarnya tahu gak sih Evira tuh orangnya kayak gimana kan belum tentu semuanya tahu kalau misalnya tentang kejelekannya tapi tahu nggak sisi baiknya Evira. Nah itu sebenarnya yang pengen banget aku tunjukin gitu ya karena aku sendiri ngerasa teman kamu, aku ngerasa support kamu juga jadinya ya aku berpikirnya kalau misalkan kayak gini-gini terus, maksudnya image kamu terus-terusan jelek kan aku sendiri peduli, aku pengennya orang-orang nggak selalu berpikir atau mikir kamu tuh kayak gitu terus gitu loh. Dan ya kamu, you did it, sekarang kamu udah benar-benar jadi Evira yang lebih kalem, udah arti udah pemikirannya udah lebih matang juga. Aku lucu banget. Serius, karena aku ngelihatnya gimana ya, kenapa aku mau ngajak kamu podcast, ini aku yang ngajak loh, biasanya kan ada yang nawarin diri, nah ini kamu yang aku sendiri yang ngajak, dalam arti ya cocok banget. Bukan di sini juga aku nggak settingan ya, aku nggak settingan untuk ngebagus-bagusin kamu pun enggak gitu. Iya kadang orang tuh ngomong itu kayak sering banget kayak dulu gitu ya. Aku tuh kadang dulu tuh seneng banget kayak punya teman kayak Isa, kayak Unga. Terus kan kita dulu kayak punya grup gitu kan. Terus kayak seneng gitu. Gila gue tuh kayak pengen balik lagi ke SMA nggak sih gitu. Sebenarnya circle lingkungan tuh udah bagus, cuman mungkin karena akunya terus kayak aku mikirnya aku nggak kuliah mungkin mereka pernah mau ngejauhin aku mikirnya kayak gitu kan. Karena aku nggak kuliah, kalian kan pernah kuliah? Kamu kuliah nggak sih nggak? Iya, kuliah. Enggak. Kuliah. Kuliah, iya. Maksudnya kayak dengan mungkin aku mikirnya, aduh, mereka kuliah kayak aku nggak kuliah terus kayak mikirnya mereka join aku nggak ya? Ternyata kalian nggak join aku. Makanya aku tuh kayak pengen balik ke SMA gitu. SMA tuh emang bener enak, cuman aku tuh gak enak aku SMA tuh emang bener image akunya doang yang harus diperbaiki sebenarnya. Iya, benar. Dan kalau misalkan ngomongin, aku jadi ingat sesuatu nih, kalau misalkan ngomongin soal milih-milih teman, Evira milih-milih teman, bagi aku enggak, karena jir kita pernah ke Pangandaran, itu hidup susah banget di Pangandaran, cuy. Iya dong, dan itu tuh bener-bener yang kayak, aduh ya ampun cuma satu mobil kita desek-desekan, ya kan? Dan itu tuh kita sepakat banget untuk gak boleh bawa duit lebih dari 100.000, bayangin, bingung gak? Tapi akhirnya gotong royong. Iyalah, akhirnya kita bareng-bareng, terus kayak, untungnya kan ada rumah saudara aku di sana, jadi kan kita nggak perlu nyewa hotel, ya kita nggak nyewa hotel kan? Enggak. Kita berapa hari sih sana? 2 hari ya? 2 hari, 2 apa ya? Iya, pokoknya segituan deh. Iya, kita 2 hari. Iya, maksud aku, apa ya, aku ngerasanya sekarang yang aku lihat dari kamu kan sudah menjadi lebih baik, walaupun mungkin masih aja ada yang ngomongin, tapi kamu sendiri udah, kalau itu nggak bisa, ya nggak bisa dihilangin lah ya, maksudnya kamu sendiri udah coba untuk lebih memperbaiki, walaupun kita kalau kembali ke masalah penampilan gitu, ya udah itu maksudnya itu diri kamu sukanya seperti itu, ya udah, you love your body,
okay. Bagi aku kayak gitu. Jadi kayak Iya, foto sevulgar apapun karena kamu suka sama badan kamu, why not gitu. kalau sekarang aku gak suka sama badan aku karena aku gendut. Tapi aku lebih suka yang sekarang loh, nggak tahu ya kenapa. Dulu badan aku kecil banget kan ya, tahu sendiri ya ampun. Kenapa kayak bener-bener kecil banget, sekarang kayak ya ampun udah gendut banget, bener-bener gendut. Jadi kayak, tapi untungnya sekarang dengan aku gendut, jadi aku tuh nggak pernah keluar dengan pakai pakaian yang terbuka kayak tank topan gitu, nggak. Untungnya karena badan aku gendut, jadi aku tuh lebih kalau dulu kan aku pakai tank top gitu kayak gede banget gitu. Kalau sekarang karena badan aku gendut, jadi aku tuh kalau misalnya pakai tank top tuh mikir dulu, enggak, lengan aku gede banget gitu. Gitu kadang suka jadi body shaming diri sendiri gitu, ih badan aku gendut banget. Itu Ada gimana bagusnya tipsnya? gitu. Tips biar jadi gendut coba Pir, karena aku sendiri ngerasa aku gak ada perubahan apapun. Salah, tapi aku tips yang salah nge. Oh jangan, kalau tips yang salah. Iya, kalau aku jangan, soalnya aku tips yang salah. Kayak aku tuh ya minum minuman keras, itu bukan tips yang bener kan? Itu Tapi kalau itu ngaruh. itu salah banget soalnya kalau aku tips. Apa? Tapi maksudnya tips yang salah tapi bikin kamu seneng gitu kan, aku juga bingung. Jadi salah atau Bikin benar? seneng. Tipsnya salah tuh karena emang salah tuh ya gitu. Aku harus kayak, aku dulu bisa ngegendutin badan aku kayak gini tuh karena aku minum alkohol tiap malam ya. Jadi setiap aku minum alkohol itu, aku tuh lapar terus. Aku tuh kan kayak gitu, kalau minum alkohol pasti, jadi kerjaan aku makan. Nah jadi badan aku merah, jadi setiap minum alkohol, beres makan pasti aku tidur. Oke. Iya kan? Iya. Nah itu ya buat yang mau gendutin kayak gitu, tiap hari minum, terus makan, terus tidur. Boleh Itu lah. bukan tips. Ya cuman sekarang karena kamu udah lebih mencintai kehidupan kamu, lebih mencintai diri kamu, menghargai diri kamu sendiri, ada kepikiran lagi gak sih pengen jadi, maksudnya balik kayak dulu lagi? Pengen balik kayak dulu tuh dalam artian teman-temannya sih. Kalau sekarang aku lebih nggak menemukan teman yang benar-benar real teman. Terus kayak aku tuh sempet kayak tadi mikir, jir dulu mah kayak PT-PT cepet doang gitu. Kita bisa seneng-seneng barengnya nggak sih? Iya. Nah kalau sekarang tuh beda banget sama aku yang dulu. Kalau sekarang tuh kayak apa-apa tuh, aku tuh sebenarnya nggak pernah mau membeli teman yang ya. Cuman mereka tuh kayak mengandalkan aku untuk ke hal-hal yang senang-senang. Jadi aku tuh bingung kalau misalnya teman-teman aku kayak gitu, aku tuh harus jawab. Apalagi aku kan orangnya gak enakan nih. Jadi setiap aku open botol, kayak gitu-gitu, itu tuh kadang mereka tuh suka tiba-tiba datang, nyamperin. Terus kalau misalnya mereka datang nyamperin aku, masa mau aku usir sih? Kan nggak mungkin. Nah, lama-kelamaan tuh sih teman-teman aku yang sekarang tuh kayak lebih besar kepala gitu. Jadi setiap aku kayak gitu datang, kayak banyaknya sih yang kayak gitu teman-teman aku. Makanya aku tuh ke pertemanan tuh kayak lebih senang, better yang dulu sih kalau pertemanan. Kalau misalnya sekarang lebih ke gimana ya, aku tuh lebih nyenengin diri sendiri gitu, kayak lebih apa ya, nggak terlalu yang mikirin masalah-masalah yang dulu. Kalau dulu kan beban buat hidup gue tuh kayak banyak masalah, padahal gara-gara masalah aku tuh gara-gara sering banget diomongin orang, bukan gara-gara apa-apa. Aku tuh orangnya nggak bisa diomongin orang, minder. Jadi minder, terus kayak ngedown diri sendiri, kayak aduh down banget ya, aku tuh malu kalau misalnya kesini, udah aku nggak mau kesini gitu. Kayak itu tuh sempet kayak gitu banget. Tapi kalau misalnya sekarang ya, aku lihat aku yang sekarang, kalau misalnya aku ketemu orang pun, aku musuh pun gitu ya, kayak musuh pun aku nggak minder gitu. Jadi jatuhnya lagian juga dia udah lupa kali masalah gue dulu. Tapi tadi soal yang ngedown itu, kamu sendiri pernah nggak sih kayak di titik downnya apa yang kamu lakuin gitu? Apa ya? Kan aku tuh sempet kayak di 18 tuh aku tuh dibully abis-abisan nih, makanya aku di DO di 18. Jadi di 18 kamu yang dibully, kamu yang di DO? Iya, jadi ceritanya yang digebukin itu nge. Oh, iya.
itu tuh aku tuh kan dibully habis-habisan. Terus jadi si Instagramnya tuh bawa-bawa nama SMA 18. Nah, SMA 18 ini tuh gak mau tercoreng namanya. Jadi aku tuh dibully abis-abisan. Terus kan karena waktu kelas 1-nya, kelas 1, terus kayak kelas 2, awal-awal tuh aku tuh sering banget ngebully adik kelas. Jadi aku tuh dulu tuh langganan BK bermasalah banget nih. Iya. Kelas 2 semester 1 itu tuh tapi kan. Maksudnya baru banget naik kelas 2. Nah, pas kelas 2 akhir, pas mau UTS nih, aku cuma disuruh ikut UTS. Tapi aku hari-hari nggak masuk. Karena posisinya aku tuh dibully. Terus kayak, udahlah, kata keluarga, daripada dibully terus, mendingan aku naik tajong. Jadi aku tuh di DO, tapi dalam artian naik tajong. Jadi masih ikutan UTS di 18, cuman kalau misalnya dalam buku 18-nya aku tuh naik tajong, nggak di DO. Pindahlah aku ke PGI. Kamu tuh PGI? Tahu. Nah, aku tuh pindah ke PGI. Jadi kan aku tuh di PGI kerudungan. Karena dia kan sekolah Islam. Ini pindah ke PGI. Di PGI taunya lebih better gitu teman-temannya, lebih baik-baik. Terus kayak aku temenan sama yang culun-culun yang nggak tahu aku apa. Iya, benar. Nah, terus jadi apa? Di PGI bener-bener no bully club pokoknya. Nah, ketika kamu lagi di titik yang waktu itu gitu loh, Pir, ketika ngedown banget, apa sih yang kamu lakuin saat itu ketika lagi ngedown? Lakuin gimana maksudnya? Lakuin gimana? Jadi kayak lebih takut untuk keluar atau misalkan takut untuk sosialisasi? Iya, nih aku bener-bener kayak yang hapus semua foto aku di Instagram. Nggak dihapus sih, diarsip. Bener-bener diarsip, terus kayak nggak pernah update Instagram. Karena awal-awal itu awal-awal banget Instagram ada gitu. SMA kelas 3 tuh awal banget Instagram ada kan? Nggak inget aku. Udah agak Instagram ya, terus kayak aku tuh nggak mau sekolah. Di 18 aku tuh nggak mau sekolah. Sampai bener-bener nggak sekolah hampir 2 minggu lebih lah. Aku nggak sekolah, nggak pernah ke sekolah. Aku tuh bener-bener kayak yang nggak mau lihat sosmed dulu. Terus sampai Facebook aku tuh dideaktif akun dulu sementara. Diam aja aku di rumah, diem main HP. Main HP tuh main game, maksudnya. Kayak nonton film. Gitu. Paling nggak pernah banget sama sekali yang. Nah, karena titik aku yang pusing banget nih ya, sampai bener-bener itu yang malamnya aku sering banget kabur-kaburan dari rumah untuk minum-minuman, pokoknya untuk ke klub, kayak untuk ke tempat dugem, untuk minum, sempet banget kayak gitu. Dalam 2 minggu berturut-turut tuh aku full banget setiap harinya tuh minum alkohol. Terus akhirnya sampai kayak mamaku kasihan kali yang ngeliat aku pusing-pusingan mulu. Akhirnya mamaku nyeret orang yang ngebully aku itu, maksudnya yang ngebugin aku itu ke polisi. Jadinya dibawa ke jalur hukum lah ya? Iya, dibawa ke jalur hukum. Soalnya akunya benar-benar yang itu, soalnya masalahnya beres digebugin. Video video aku yang digebuginnya itu disebarin di Instagram sama mereka. Iya, aku lihat. Ya, otomatis orang-orang pada tahu dong. Otomatis orang-orang pada lihat. Nah, di situ aku tuh mulai down. Masuk SMA, pas pertama kali video itu ada tuh, aku tuh masih masuk sekolah kayak biasa. Nah, pas hari itu, kakak kelas yang alumni, karena posisinya aku tuh udah kelas 2. Aku tuh dibully kakak kelas, terus dibully alumni yang suka main ke sekolah. Terus kayak, itu si Evira, itu kasus yang dibully tuh dia. Terus kayak, jangan ngedown banget. Dari situ, aku tuh cuma punya teman 3 di kelas. Karena sisanya nggak deket sama aku. Terus kayak, aku tuh punya sahabat namanya Diani. Kalau Diani
nonton pasti sedih banget denger aku sekarang. Terus kayak aku tuh punya temen sahabat gitu di kelas namanya Diani. Dia tuh nemenin aku mana-mana sampai bolak-balik BK pun aku ditemenin. Sampai aku harus siang-siang nangis di BK terus aku minta pulang. Dia yang anterin aku pulang ke rumah. Sedih banget lah pokoknya aku itu stres banget. Terus kayak orang tua aku dipanggil. Terus kayak anjir, ini aku salah apa lagi gitu kayak aku yang dibully tapi orang tua aku yang kena imbasnya juga. Padahal kan di situ posisinya aku digebukin, aku dimasukin ke sosmed, dilihat orang-orang dong, siapa sih gitu yang nggak ngelihat Instagram dulu. Ya di situ makanya booming banget, terus kayak aku tuh ngedown banget, udahlah nggak mau lulus sekolah, sampai nggak mau sekolah aku larinya ke minuman keras. Di situ aku ngerti minuman keras nih, larinya ke klub-klub gitu kayak, aduh pusing aku mendingan minum aja, mungkin minum, aku mikirnya dulu kalau karena dulu masih labil kali ya, mungkin minum bisa ngilangin masalah, ya nggak sih? Iya. Iya, taunya kan malah nambah masalah, malah aku dikeluarin, terus kayak untungnya orang tua minta apa sih kayak keringanan gitu, udah ikut aja UTS dulu, nggak akan mungkin itu mau UTS, terus kayak aku harus di DO, nggak akan mungkin kan? Nah dari situ orang tua minta keringanan, terus bayar ke sekolah full, terus kita nyogok juga, akhirnya diterima dulu sampai UTS kelas 3, baru aku pindah. Di sekolah baru tuh sempat sampai kayak yang, ih malu banget, ketemu teman-teman baru gitu, teman-teman baru aku bakal bisa nerima nggak ya, sempet kayak gitu. Cuman karena mungkin aku bertemannya dengan kayak yang orang-orang baik, kayak yang anak-anak culun gitu yang nggak pandai bergaul gitu, jadi mereka sama sekali nggak ada yang bully aku di SMA aku pindahan gitu. Ini aku juga baru tahu loh ceritanya, maksudnya ketika saat-saat terberat dalam hidup kamu saat itu, ya itu yang kamu lakuin gitu. Karena kan kita taunya ketika kamu punya masalah, hilang, ya udah gitu, hilang. Terus sekarang kamu muncul lagi dengan Evira yang baru, dengan suasana baru juga, dengan pemikiran baru juga, ya walaupun kamu sadarin kan, Bir, yang kamu lakuin dulu itu kamu salah, kamu sadarin. Iya, salah banget. Makanya kalau misalnya diomongin, gila dulu aku nakal banget gitu, sampai segitunya gitu ya. Sampai kayak buat orang tua sedih tuh, itu tuh udah titik nakal banget sih menurut kamu? Iya, iya benar. Iya, makanya. Terus sekarang kayak pengen gitu ya kayak, ih gila, pengen ngerubah waktu banget kalau misalnya gue nggak dibully gitu, gue nggak mungkin pindah sekolah gitu. Sampai ada masalah kayak gini, sampai aku bisa sekarang kayak kenal minum-minuman keras, nggak akan mungkin. Jatuhnya kayak aman-aman aja gitu, tapi kenapa gitu, aku tuh nakalnya sampai ke minum-minuman, karena emang bener-bener udah nggak tahu, mikirnya kayak, duh buntu banget, pikiran tuh kayak mau cerita ke siapa, serba bingung gitu. Mau cerita, nggak ada yang aku percaya, sedangkan aku posisinya lagi kayak gitu. Cerita ke orang tua pun nggak akan mungkin, karena mereka tuh kayak, anak juga punya privacy lah ya. Nggak akan mungkin kayak, aku udah ngebebanin orang tua dengan di DO, aku udah ngebebanin orang tua dengan video-video aku yang dibully. Masa aku harus ngebebanin orang tua dengan cerita, kalau misalnya aku tuh, apa ya, kayak, aku tuh lagi terpuruk banget gitu. Kayak aku tuh harus di depan orang tua tuh aku harus ketawa sendiri gitu, kayak harus, ayo makan, harus kayak gitu. Anak mana sih yang kalau misalnya dalam keadaan lagi down, terus kayak dia tuh mau ngeliatin kalau misalnya aku juga lagi down, aku gak akan mungkin lah buat orang tua sedih aku berturut-turut. Saya kayak buat orang tua sedihnya satu persatu berturut-turut gitu dengan masalah-masalah. Emang masalahnya kecil, cuman kan orang tua kalau misalnya ngeliat akunya sedih pun kayak mereka ikutan sedih gak sih? Nah aku tuh gak mau kayak larinya ke minuman pun itu kayak buat senang-senangin diri aku sendiri gitu. Sampai sekarang malah aku jatuhnya kayak kalau misalnya pengen minum karena akunya pun lagi banyak pikiran. Tapi sekarang malah jadi kebiasaan. Ya, itu jadi habit ya. Iya, jadi kebiasaan yang buruk. Oke, paham. Nah, ini segmen terakhir, Pir. Aku pengen tahu banget kalau misalkan bisa putar waktu, apa sih yang pengen kamu rubah dari waktu saat itu? Yang aku rubah. Ya, yang pengen kamu rubah kalau misalkan ini kita bisa balik lagi ke masa lalu gitu.
pengen rubah sosial media sama pakaian aku yang terlalu terbuka mungkin ya. Kalau aku kayak pengen itu doang sih ya. Soalnya kalau misalnya aku nggak kenal lingkungan yang kayak gitu, aku nggak akan mungkin bisa tiba-tiba punya masalah, tiba-tiba ada masalah yang kayak gitu gedenya, nggak akan mungkin. Karena lingkungan sih semua juga ngaruh. Sebenarnya aku pengen rubah lingkungan tuh, kenapa aku nggak main dengan teman-teman yang sepantaran, malah aku main dengan teman-teman yang di atas aku gitu. Ya, oke, paham. Terus ini untuk teman-teman kamu yang nonton, nanti mungkin nonton podcast ini, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Siapa temen aku yang mana? Temen kamu yang temen SMA mungkin, atau teman-teman kamu yang udah jarang kamu temuin? Yang jarang temuin sekarang ya teman-teman SMPJ dulu sih. Kalau teman-teman SMA aku masih sering ketemu. Cuman beberapa kali ya, nggak semua yang dekat sama aku dulu dekat sama aku sekarang juga. Cuman aku mah kayak apa yang nyampein apaan ya? Sebenarnya pada baik sih. Kalau teman-teman aku alhamdulillah gitu. Cuman mereka taunya mungkin karena aku dulu bermasalah, jadi aku anaknya brutal kali ya. Nggak bisa diatur. Kalau sekarang aku lebih ke kalem, lebih kayak nggak pernah mau nyari masalah mungkin. Senang aja sih dulu aku punya teman-teman kayak kalian itu baik-baik banget. Jadi pengen berkumpul lagi. Pengen di balkon lagi. Aduh, foto-foto di balkon baliknya ke Braga, terus udah deh. Emang aku tuh sendiri nggak ngerti gitu loh, kayak emang wow apa sih dulu SPVJ gitu. Jadi ya aku sendiri ngerasanya aku seneng aja di lingkungan itu karena anak-anaknya seru gitu. Bagi aku seru. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ke orang, kita dulu anak SPVJ kayak wih digituin kan, jadi ngerasanya enggak kok, orang anak-anaknya juga, maksudnya anak-anak kitanya sendiri tuh fine aja, maksudnya ya Allah kita teh udunan ini itu gitu, maksudnya nggak high, nggak, wah udah deh, aku emang bener-bener kangen sama itu. Sumpah nggak ada yang mau memamerkan harta gitu ya dulu, ya nggak sih? Sumpah kita jualan di apa tuh, Truno ya, lampu merah, lampu merah Dago. Dan kita teriak-teriak untuk senyut kayak gitu, ya ampun, gila sih, seru aja. Iya, kita jualan ke Trunojoyo sampai itu benar-benar yang di pinggir jalan ngamen, jual senyap sedikit. Emang kayak dulu tuh kalau pengen bisa balik, tapi itu tuh ramainya gitu kayak sampai kita nemuin titik di mana akhirnya kita kumpul lagi di Soldaten. Mungkin anak-anak Bandung tahu Soldaten apa. Kita kumpul lagi di situ untuk istilahnya apa ya, ngebayar hasil kerja keras kita, karena emang itu eventnya kan. Terus kita kayak ngebayar di situ untuk kumpul. Untuk itu momen yang udah deh sampai sekarang gak akan pernah bisa dilupain, momen Soldaten, keren. Tapi Soldatennya udah gak ada, sedih banget. Udah kemana dia? Ya cuman aku dulu itu dulu tempat hit pertama kali kayak orang-orang hits juga anak-anak SMA tuh Soldaten tau, udah. Kesebut. Iya bener ya. Yes, lucu banget. Terus acara yang paling sering, ya benar-benar acara yang paling sering di Soldaten ya acara SPVJ. Jadi mereka taunya anak SPVJ itu adalah ya anak-anak yang anak Soldaten. Tapi ya aku senang sih dengan perubahan kamu yang sekarang. Setidaknya kamu nggak terus-terusan untuk ada di zona yang kemarin. Dalam arti bukan berarti salah, cuman aku ngerasanya kamu lebih happy gitu sekarang. Aku ngerasanya kamu lebih fine sama hidup kamu sekarang. Nemuin lingkungan yang emang benar-benar kamu banget. Ya aku juga mendoakan semoga Evira Junior ini kedepannya menjadi wanita yang lebih baik lagi. Yang lebih sehat, bahagia, dunia akhirat. Pokoknya aku mendoakan yang terbaik untuk Evira Junior. Amin. Aku juga mendoakan yang terbaik buat Unges sama buat teman-teman aku yang dulu. Semoga kalian bakalan pokoknya kalau sukses jangan lupa ke teman-teman lama. Nah, betul.
Jangan pernah lupa. Oke deh, Evir udah makasih banget. Ini udah sampai mau jam 11 malam kita ngobrol. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita obrolin lagi, cuman ya udahlah kita kumpul aja sama anak-anak untuk ngobrolin lagi, untuk ngerimain lagi masalah-masalah kita yang dulu yang aduh kayak bocah banget ya kita dulu. Tapi kalau diomongin lagi sekarang kayak kocak aja gitu cuman enggak sih. Jadi kayak wah udah itu tuh kenangan yang nggak akan pernah dilupain adalah ketika kita bisa nakal itu. Karena kalau misalkan baik sampai sekarang pun kita masih bisa berbuat baik. Cuman kalau misalkan nakal mikir 2 kali kan. Nah, tapi untungnya kita tuh udah pernah nakal saat itu. Jadi ya udahlah itu masa lalu. Tapi thank you banget Ipir. Semoga nanti kalau ada waktunya lagi kita kumpul lagi. Banyak Unge. Semoga podcastnya, YouTube-nya, pokoknya banyak banget subscriber. Amin. Terus semoga menjadi lah Unge, pokoknya semoga Unge sukses, semoga Unge sehat terus. Amin. Terima kasih Fir. Terima kasih Unge. Bye. Bye. Nah guys, gimana perbincangan aku dengan narasumber aku yang tadi? Seru kan? Jadi kita lebih kenal dengan sosoknya siapa dan alasan kenapa saat itu dia menghilang sampai masuk ke berita. Jadi untuk kalian nih yang mau cerita bareng sama aku, langsung aja DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revanibungaanya2. Jangan pernah sungkan untuk cerita sama aku karena ya aku bakal nerimain cerita kalian. Karena siapa tahu habis ini aku ngobrolnya sama kamu. See you guys in the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe.